Pada 10 November 2003, polisi Bandung mengevakuasi paksa hampir 300 orang dari sebuah gudang di Jalan Siliwangi, Bale Endah. Sebagian dari mereka sudah tidak makan selama 7 hari. Mereka bukan gelandangan, dan gudang itu bukan tempat tinggal darurat. Di antara yang digiring keluar, ada mahasiswa, guru, pegawai bank, ibu rumah tangga. Ada yang datang dari Maluku, dari Papua, dari Flores, dari Nusa Tenggara, dari Medan, meninggalkan pekerjaan, menjual rumah, memutus ikatan keluarga untuk bisa berdiri di tempat itu pada tanggal itu. Mereka percaya bahwa di antara pukul 9 pagi dan 3 sore hari itu, tubuh mereka akan diangkat ke langit. Orang yang menjanjikan semua itu tidak ada di antara mereka. 2 pekan sebelumnya, ia sudah ditahan kejaksaan. Ketika polisi masuk, seorang pria dari Ambon bernama Raymond mengatakan bahwa tepat sebelum pintu didobrak, ia merasakan ada sesuatu menarik di dalam dadanya dan kakinya hampir terangkat. Hari itu adalah hari pahlawan, dan ini bukan cerita tentang kepercayaan buta atau orang-orang yang tidak punya pilihan. Ini tentang cerita bagaimana sebuah keputusan kecil di sebuah ruang gereja 4 tahun sebelumnya, di kota yang berbeda, berhasil membawa ratusan orang dewasa masuk ke gudang itu. Dan mengapa? Bahkan setelah hari itu berlalu tanpa satupun kejadian yang dijanjikan, sebagian dari mereka masih tidak bergerak. Setiap suara yang mengakui ilahi punya titik awal yang sangat manusiawi. Sebuah luka, sebuah ambisi yang tak terpuaskan, sebuah pintu yang ditutup tepat di depan wajah seseorang. Pintu itu milik Mangapin Sibuea, tertutup pada tahun 1999. Sebelum ratusan orang menyerahkan hidup mereka untuk mendengarkannya, ia hanyalah seorang pendeta. Lahir di Pemantang Siantar pada tahun 1944, dididik di Sekolah Alkitab Pantai Costa, lalu menyeberang ke Malang untuk memperdalam ilmu kitab. Selama hampir 2 dekade ia berdiri di mimbar gereja Pantai Costa Philadelphia, sosok yang dihormati, suara yang didengar setiap minggu. Lalu, pada 9 September 1999, gereja itu mengeluarkannya. Alasannya tercatat singkat dan dingin, indisipliner, atau ketidakpatuhan. Disinilah benih dari yang segalanya akan datang. Pikirkan apa yang terjadi pada seorang manusia yang seluruh hidupnya bersandar pada otoritas, lalu otoritas itu dicabut dalam 1 hari. Ada 2 jalan di hadapan orang semacam itu. Yang pertama, menerima bahwa ia keliru dan turun dari panggung dalam diam. Yang kedua, jauh lebih menggoda, meyakini bahwa bukan dirinya yang gagal, melainkan dunialah yang terlalu kerdil untuk memahaminya. Mangapin memilih jalan kedua, dan ia menelusurinya hingga ujung. Ia mulai bercerita tentang penglihatan, bahwa sejak tahun 80-an, dengan mata terbuka, ia telah melihat 3 sosok Roh Kudus berdiri di hadapannya di sebuah taman yang indah. "Saya lihat Allah datang di depan saya," katanya. Bisikan itu, ujarnya, terus kembali, membawa kabar tentang sebuah hari yang akan mengakhiri segalanya. Penting untuk diingat di zaman ketika benih ini ditanam. Indonesia di penghujung tahun 90-an adalah negeri yang baru saja diguncang krisis dan reformasi. Tatanan lama runtuh, kepastian menguap, dan jutaan orang yang mencari sesuatu yang kokoh untuk dipegang di tengah dunia yang terasa goyah. Pada tanah yang resah seperti itu, seseorang yang berani berkata, "Saya tahu kapan semua ini akan berakhir," tidak terdengar seperti orang gila. Ia terdengar seperti orang yang akhirnya punya jawaban. Orang yang ditolak di mimbarnya kini mengklaim sesuatu yang tak bisa ditolak bagi siapapun, bahwa Tuhan berbicara langsung kepadanya, dan hanya kepadanya. Bagi Mangapin, penolakan oleh gereja bukan tanda bahwa ia keliru, ia membaliknya. Justru karena mereka menyangkalnya, itu berarti ia melihat sesuatu yang tak mampu dilihat oleh orang lain. Sebuah keyakinan tidak menjadi gerakan karena hanya ia diucapkan. Ia menjadi gerakan ketika ia diberi struktur, diberi kitab, diberi tanggal. Mangapin membaptis dirinya sendiri dengan nama baru, Rasul Paulus yang kedua. Bukan sekedar pengikut Kristus, melainkan pewaris langsung Sang Rasul Agung, seorang yang berhak menulis, menetapkan, dan menghakimi. Ia menuangkan ajarannya ke dalam sebuah buku yang berjudul Kiamat Dunia Akan Segera Terjadi, yang terbit di Bandung pada tahun 1999. Dan di sampulnya ia menulis klaim yang seharusnya sudah cukup mengguncang siapapun yang membacanya, bahwa buku ini berorientasi lebih tinggi daripada Alkitab itu sendiri. Lalu ia membangun istananya, 12 rasul ia angkat, 30 nabi ia tunjuk, sebuah hierarki yang meniru persis bentuk kitab suci. Karena meminjam bentuk yang suci adalah cara tercepat untuk meminjam kewibawaannya. Siapapun yang masuk ke dalam lingkaran itu
tidak lagi melihat seorang mantan pendeta yang dipecat. Mereka melihat seorang rasul yang dikelilingi para rasul. Dan mereka pun berdatangan dari Maluku, dari Manado, dari Flores, dari Papua, dari Nusa Tenggara, dari Medan. Mereka menempuh ribuan kilometer menuju sebuah gudang di pinggir Bandung yang mereka sebut sebagai pusat rasul dan nabi dunia. Seorang mahasiswi ekonomi meninggalkan kuliahnya di Kupang. Seorang guru meninggalkan kelasnya di Papua. Seorang pendeta bahkan datang membawa serta seluruh jemaatnya mencabut sebuah desa kecil dari peta hidupnya. Apa yang membuat orang-orang dewasa, terdidik, berakal, rela melakukan ini? Jawabannya bukan kebodohan. Jawabannya ada pada apa yang terjadi ketika manusia dimasukkan ke dalam ruang yang tertutup rapat. Di dalam pondok Nabi, dunia luar perlahan dipadamkan. Yang tersisa hanya satu suara, diulang setiap hari, dikuatkan oleh ratusan mulut yang mengulanginya secara bersamaan. Dan keajaiban yang paling meresahkan pun terjadi. Para pengikut mulai mendengar suara yang sama. Mereka bermimpi yang sama. Mereka melihat penglihatan yang serupa. Sebuah keyakinan yang tadinya milik satu orang, kini bergema di ratusan kepala. Dan setiap gema membuatnya terdengar makin nyata, makin mustahil untuk diragukan. Hidup di dalam pondok dirancang untuk memutus segala bentuk duniawi. Anak-anak dilarang bersekolah. Sebagian jemaat menyerahkan harta benda mereka. Mereka menjual tanah, rumah, perhiasan. Sebab untuk apa menyimpan kekayaan di dunia yang sebentar lagi akan lenyap? Setiap pengorbanan adalah bukti kesungguhan iman. Dan setiap kali bukti kesungguhan, tanpa mereka sadari, juga menjadi rantai yang mengikat mereka semakin erat. Semakin banyak yang dilepaskan, semakin tak mungkin untuk berbalik. Di tengah ruangan yang bergema itulah, satu angka dipaku ke dalam dinding setiap hati. 10 November 2003, antara pukul 9 pagi dan 3 sore. Saat itulah, kata sang rasul, tubuh mereka akan diangkat ke langit. Tanggal itu bukan lagi sekedar ramalan, ia telah menjadi alasan untuk menjual segalanya. Maka tibalah hari yang telah dinanti. Sejak pagi, gudang di Jalan Siliwangi dipenuhi nyanyian dan tarian. Ada yang berpuasa 3 hari, ada yang 7 hari. Anak-anak dilarang bersekolah. Untuk apa belajar membaca dan menulis jika dunia akan berakhir sebelum mereka sempat dewasa? Seluruh hidup telah dikerahkan menuju satu titik di hari ini. Namun, ada satu ironi yang menggantung di atas ruangan itu, dan hampir tak seorang pun di dalamnya menyadarinya. Sang rasul sendiri tidak hadir. Mangapin Sibuea telah ditahan Kejaksaan Negeri pada 23 Oktober, 2 pekan sebelum kiamat yang ia janjikan. Pria yang berkata akan mengantar mereka ke surga sedang duduk di balik jeruji rumah tahanan, menanti hari itu di dalam sel. Jarum jam pun bergerak, pukul 9, pukul 11, tengah hari, pukul 1. Suara nyanyian meninggi, lalu sedikit bergetar, lalu meninggi lagi, seolah volume bisa memaksa langit untuk membuka pintunya. Pukul 2, mata-mata mengadah lebih tajam, tangan-tangan terangkat lebih tinggi, sebagian merasakan tubuhnya mulai ringan, mulai ditarik ke atas. Lalu jarum itu menyentuh angka 3, dan tidak terjadi apa-apa. Pukul 3 tepat, langit tidak membuka. Ratusan orang yang telah berpuasa 7 hari, telah meninggalkan rumah dan meninggalkan segalanya untuk berdiri di titik ini, masih ada di sana. Kaki mereka di lantai beton yang sama, tubuh mereka di bawah atap seng yang sama. Dunia tidak berakhir, hanya hari itu yang akan berakhir. Tak lama kemudian, polisi datang dan menggiring mereka keluar. Dievakuasi paksa dari gudang itu menuju sebuah gereja di kota. Di luar, dunia yang mereka kira akan musnah hari itu justru menertawakan mereka. Inilah momen yang menurut akal sehat manapun seharusnya menghancurkan segalanya. Tetapi keyakinan manusia tidak bekerja menurut akal sehat. Dan disinilah kisah ini berhenti menjadi tentang ramalan yang gagal dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sehari setelah kiamat yang tak datang, seorang wartawan menemui Ina, mahasiswi berusia 21 tahun yang telah meninggalkan bangku kuliahnya di Kupang demi gudang ini. Dunia telah membuktikannya bahwa ia keliru, sejelas-jelasnya, di depan matanya sendiri. Lalu apa yang ia katakan? Meski kiamat tak terjadi, saya tetap yakin dengan ajaran pendeta Mangapin Sibuea. Ia sendiri bahkan tak goyah oleh cemooh yang menghujani kelompoknya. Ina tidak sendiri, ada Raymond, pria dari Ambon yang merasa tubuhnya mulai terangkat sebelum polisi datang. Raymond punya penjelasan sendiri tentang mengapa keajaiban itu tidak terjadi. Bukan karena ramalan keliru, melainkan karena ada gangguan dari luar yang merusak prosesnya. Pengangkatan itu nyaris terjadi katanya. Hampir. Dengan satu kalimat, kegagalan diubah menjadi sabotase, dan iman pun selamat.
Bagaimana mungkin? Bagaimana sebuah kegagalan yang begitu telanjang justru menguatkan iman, alih-alih menghancurkannya? Bayangkan beban yang ditanggung Ina. Ia telah meninggalkan kuliahnya. Ia telah meyakinkan dirinya di hadapan keluarga dan dunia bahwa ia telah mendengar suara Tuhan. Ia telah mempertaruhkan seluruh masa depannya pada satu kebenaran. Mengakui bahwa semua itu sia-sia, bukan sekedar mengakui sebuah tanggal yang keliru. Itu berarti mengakui bahwa ia telah membuang hidupnya untuk kekosongan. Dan beban itu terlalu berat untuk dipikul siapapun. Maka pikiran manusia melakukan sesuatu yang ganjil tetapi sangat masuk akal. Ketika kenyataan dan keyakinan bertabrakan dengan keras, yang lebih mudah ditekuk bukanlah keyakinan, melainkan kenyataan. Semakin besar harga yang telah dibayar untuk sebuah kepercayaan, semakin mustahil untuk melepaskannya. Justru karena begitu banyak yang telah dikorbankan, kepercayaan itu harus benar. Kalau tidak, seluruh pengorbanan itu menjadi tak berarti. Dan sang rasul, dari dalam selnya, memberi mereka jalan keluar yang mereka butuhkan. Ia tidak pernah mengakui bahwa ia keliru, ia hanya merevisinya. 10 November, katanya kini hanya permulaan, hari pertama dari tugas para nabi terdahulu. Kiamat yang sesungguhnya akan jatuh pada 11 Mei 2007. Ramalan itu tidak gagal, ia hanya disalahpahami. Sebuah tanggal baru, sebuah tenggang waktu baru, dan bagi mereka yang tak sanggup menanggung beratnya kebenaran, sebuah tanggal baru selalu lebih mudah dipercaya daripada sebuah kesia-siaan yang terlanjur dibeli dengan seluruh hidup. Tidak semua orang ikut menelan tanggal baru itu, sebagian mulai sadar dan perlahan menerima bahwa mereka telah keliru. Tapi mengakui keliru pun tidak mudah, sebab itu berarti harus pulang kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada pekerjaan yang sudah dilepas, kepada rumah yang sudah dijual. Namun tidak semua orang menunggu tanggal baru. Di luar tembok pondok Nabi, ada kerumunan lain yang sedang terbentuk. Dan kerumunan ini digerakkan bukan oleh iman, melainkan oleh amarah. Pada 14 November 2003, sekitar pukul 1 siang, warga sekitar mulai berdatangan ke Jalan Siliwangi. Mula-mula satu persatu, lalu, seperti tetes yang menjadi arus, mereka menjadi massa. Mereka merobohkan pagar, mereka menjebol pintu, mereka merobek-robek dokumen ajaran Mangapin, hingga sepenggal jalan itu dipenuhi serpihan kertas. Para jemaat sendiri dipindahkan, lalu diberi bimbingan sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Dan ketika kabut keyakinan mulai menipis, sebagian mulai bertanya tentang hal yang sangat duniawi. Kemana perginya harta mereka? Sebab menurut catatan, sang rasul telah menghimpun ratusan juta rupiah dan perhiasan dari para pengikutnya. Surga yang dijanjikan ternyata punya biaya pendaftaran. Pada 6 April 2004, Pengadilan Negeri Balai Bandung menjatuhkan vonis. Mangapin Sibuea dinyatakan bersalah atas penodaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Sebuah angka yang terasa begitu kecil untuk ratusan hidup yang telah ia belokkan. Penjara tidak menghentikan sang rasul, ia justru menyempurnakan perannya. Dari dalam sel, Mangapin terus menulis surat kepada para pengikutnya yang masih setia. Surat-surat itu dibuka dengan cara yang sama seperti surat-surat Rasul Paulus yang ia tiru, yang juga ditulis di balik jeruji 2000 tahun sebelumnya. Dari Rasul Paulus yang kedua, kepada jemaat terkasih di Bale Endah. Ia memilih peran itu, dan ia menjalani sampai akhir, bahkan di dalam sel sekalipun. Tapi ada satu hal yang ia tulis sebelum semua ini terjadi. Di sampul belakang bukunya, ketika ia masih begitu yakin, ia menulis sebuah tantangan. Bila ada yang menerima tanggal dari Tuhan yang berbeda dari tanggal 10 November 2003, suratilah aku, kutuklah aku sebagai nabi palsu, guru palsu, rasul palsu. Tanggal itu datang. Tanggal itu berlalu, dan tak satu pun yang pernah mengirimi surat itu.